Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang IPA, yaitu kelas 7 semester 1. Materi sebelumnya kita sudah belajar tentang bab 3, yaitu klasifikasi materi dan perubahannya. Selanjutnya yaitu bab 4 tentang suhu dan perubahannya. Ini materi bab 4 tentang suhu dan perubahannya. Kita akan menemui beberapa istilah penting yang akan dipelajari, yaitu tentang suhu, termometer, dan pemuaian. Nah, selanjutnya, gimana sih caranya biar kita mengetahui suhu di sekitar kita? Di sini ada praktikum yang dapat dilakukan ya. Dilihat. Kita sediakan 3 ember. Ember yang berwarna coklat ini berisi air hangat, kemudian yang berwarna abu-abu air biasa, kemudian selanjutnya ini adalah air es. Untuk tangan sebelah kiri kita dapat masukkan ke ember yang berwarna coklat, yaitu berisi air hangat, kemudian ember yang sebelah kanan yaitu warna hijau dapat dimasukkan tangan kanan kita. Nah, dirasakan bedanya apa yang adik-adik rasakan nanti ketika melakukan suatu praktikum ya. Ini adalah praktikum untuk mengetahui suhu. Kemudian selanjutnya untuk tangan dua-duanya ini, tangan kanan dan tangan kiri dapat dimasukkan ke ember yang tengah yaitu berisi air biasa. Selanjutnya, apa yang adik rasakan? Nah, apakah ada bedanya antara ember yang berwarna coklat dengan ember yang berwarna hijau? Tentu ada ya. Ini air hangat, sedangkan ini air es. Nah, untuk air hangat berarti suhunya akan lebih tinggi dibandingkan dengan air es. Nah, air es ini akan lebih rendah. Contohnya saja ketika adik-adik di luar ruangan dan di dalam ruangan yang ada AC-nya. Kalau di luar ruangan kita pakai suhu sekitarnya. Kalau musim panas berarti akan panas. Nah, ketika kita masuk ke dalam ruangan dengan suhu yang lebih kecil, itu akan berasa lebih dingin. Nah, itu jadi dapat disimpulkan bahwa tubuh kita itu dapat merasakan suhu di sekitar kita. Nah, tubuh kita itu dapat digunakan juga sebagai pengukur suhu. Namun, tubuh kita yang kita gunakan sebagai pengukur suhu ini bersifat kualitatif. Jadi, sesuai dengan perasaan masing-masing manusia. Masing-masing individu itu akan berbeda-beda. Ya. Nah, kemudian untuk menalar dan mengkomunikasikan bagaimana hasil penginderaan terhadap air biasa oleh tangan kanan dan tangan kirimu. Nah, air biasa tadi ada di ember berwarna abu-abu. Nah, perbedaannya kalau air biasa dia suhunya sedang ya, antara panas dan dingin. Kemudian jika untuk benda yang sama, ternyata tingkat panas yang dirasakan berbeda antara tangan kanan dan tangan kiri. Di sini bendanya yang dimaksudkan adalah air. Bendanya sama-sama air, cuma suhunya beda, yaitu suhu panas, yaitu dengan air hangat, dan suhu dingin dengan air es, dan suhu biasa. Maksudnya bukan suhu biasa, air biasa dengan suhu yang sedang. Nah, apakah indera perasaanmu dapat diandalkan sebagai pengukur tingkat panas benda? Bisa. Adik-adik bisa merasakan kan dari tangan tadi ada indera perasaannya. Oh, kalau ketika dimasukin ke air hangat dia akan lebih hangat tangan kita, berarti suhunya lebih tinggi. Sedangkan di air es lebih dingin, oh berarti dia suhunya lebih rendah. Namun kita tidak tahu berapa derajatnya, sehingga disinilah kenapa alat indera kita bisa merasakan namun tidak bisa diandalkan.
tidak bisa diandalkan untuk mengukur suhu berapa derajat. Nah, maka dari itu kita butuh suatu alat. Alat di sini namanya adalah termometer yang nanti akan kita pelajari selanjutnya. Nah, dari kegiatan tadi maka kita peroleh arti suhu itu. Suhu itu apa, adik-adik? Nah, suhu adalah tingkat derajat panas suatu benda. Nah, kemudian benda yang panas akan mempunyai derajat lebih tinggi dibandingkan benda yang dingin. Nah, hasil kegiatan penyelidikan tadi menunjukkan bahwa indera perasa memang dapat merasakan tingkat benda, baik panas, dingin, maupun biasa suhunya. Tetapi indera perasa bukan perlu mengukur tingkat panas yang handal. Nah, sehingga kita perlukan suatu alat namanya termometer. Nah, nanti di sini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis termometer. Kemudian skala suhu. Kenapa penting dipelajari? Karena untuk mengetahui suhu dan cara pengukurannya. Nah, selanjutnya di sini ada contoh suatu termometer. Nah, tapi di sini ini jenis-jenis termometernya ya. Nanti kita pelajari tentang termometer zat cair. Yang pertama, nah ini salah satu termometernya, di mana termometer ini bagian-bagiannya ini ada reservoir, yaitu tempat menyimpan atau wadahnya. Kemudian ini adalah pengukur jika suhunya tinggi atau panas, dia akan naik ini ke atas. Kalau suhunya rendah, berarti dia sesuai sama derajatnya di mana ya. Kemudian selanjutnya bagian-bagiannya sudah kita ketahui ya. Ini untuk termometer zat cair. Nah, termometer zat cair ini juga memiliki cairan yang digunakan untuk mengukur suhu sebagai tingkat ketelitiannya ya. Zat cair yang digunakan yaitu umumnya air raksa dan alkohol. Nah, alkoholnya juga nggak semua alkohol bisa digunakan. Nah, untuk air raksa, dia memiliki keistimewaan, yaitu warnanya mengkilap dan cepat bereaksi terhadap perubahan suhu. Dan selain itu, air raksa membeku pada suhu rendah, yaitu minus 30 derajat, dan mendidih pada suhu yang tinggi, yaitu 350 derajat, sehingga dapat mengukur suhu pada rentang suhu yang lebar. Nah, ini dikatakan lebar karena skalanya antara minus, bisa mengukur minus 38 dan sampai 350 derajat. Nah, kenapa? Air raksa ini memiliki ketelitian lebih teliti dibandingkan dengan termometer dengan menggunakan zat cair selain air raksa. Nah, untuk alkohol yang bisa digunakan itu cuma tolun, dan contohnya tolun dengan etil alkohol. Kalau tolun itu cuma rentangnya dari minus 90 sampai 100. Sedangkan etil alkohol sampai minus 110 sampai 100. Nah, kalau dilihat skalanya dari tolun dan etil alkohol ini kan lebih kecil dibandingkan dengan raksa. Kalau raksa kan skalanya lebih besar, lebih banyak. Makanya kenapa raksa itu bagus, cuman dia ketika digunakan kita harus hati-hati. Kenapa? Raksa itu beracun. Ketika pecah, itu yang sulit untuk kita. Nah, sehingga maka biasanya ketika praktikum kita menggunakan alkohol. Alkohol ini biasanya warnanya biru dan merah. Kemudian rentang suhunya juga tergantung jenis alkoholnya, yaitu contohnya tolun sama etil alkohol. Nah, alkohol ini mudah menguap, makanya dia nggak berbahaya seperti air raksa, sehingga lebih aman ya. Nah, ini ada perlu diketahui sebagai catatan kita. Nah, seringkali kena di rumah atau dimanapun kita mengetahui plastik itu bisa digunakan misalnya sebagai alat makan. Nah, sebenarnya untuk tingkat plastik yang bagus atau enggak bila terkena panas itu memiliki 7 jenis kode ya, kode plastik. Nah, biasanya plastik untuk wadah makanan itu nomor 5 dan kodenya PP yang tahan terhadap suhu panas. Nah, ini sebagai evaluasi ya adik-adik. Nah,
setelah kita pelajari tadi tentang suhu, pasti adik-adik sudah bisa menjawab ya. Di sini ada pertanyaan, zat cair apakah yang digunakan dalam termometer? Zat cair. Kemudian yang kedua, apa kelebihan dan kekurangan zat cair tersebut? Nah, kakak kasih waktu 1 menit atau beberapa menit untuk menjawab. Nanti bisa ditulis di kolom komentar ya, untuk mengetahui tingkat kepahaman adik-adik. Nah, selanjutnya kita jawab dulu ya bersama-sama. Nah, zat cair apakah yang digunakan dalam termometer? Nah, berdasarkan termometer zat cair tadi, zat cair yang bisa digunakan dalam suatu termometer ada 2, yaitu berupa raksa dan alkohol. Nah, raksa itu kelebihannya apa? Raksa itu kelebihannya ketelitiannya itu lebih teliti karena skalanya yang dapat digunakan lebih besar. Namun kekurangannya dia beracun, makanya harus hati-hati. Sedangkan kalau alkohol dia skalanya lebih kecil, namun itu kekurangannya. Namun kelebihannya dia mudah menguap sehingga bisa digunakan dan tidak berbahaya ketika digunakan ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang termometer. Nah, termometer ini adalah salah satu contoh dari termometer zat cair. Termometer laboratorium dan termometer suhu badan. Nah, laboratorium ini biasanya panjangnya ini seperti pada gambar ini, panjangnya itu atau skalanya minus 10 derajat sampai 110 derajat. Ini menggunakan air raksa ataupun alkohol bisa. Ini biasanya digunakan untuk di laboratorium ya, biasanya sering digunakan untuk praktikum. Kemudian selanjutnya termometer suhu badan. Nah, termometer suhu badan biasanya digunakan untuk mengukur suhu di badan manusia, untuk mengukur ketika panas atau badannya dingin biasanya ya. Di kedokteran atau dokter-dokter biasanya sering menggunakan ya. Ini skalanya 35 derajat sampai 42 derajat. Biasanya diletakkan di ketiak ya atau di mulut. Nah, ini ujung ini ada bimetalnya ya, yang di sini gantung di sini. Nah, sengaja reservoirnya dibuat sempit sehingga lebih teliti akibat air raksa. Air raksanya maksudnya tidak segera turun ke lambungnya atau tempat ini ya. Kemudian selanjutnya, nah ini catatan lagi. Perubahan suhu pada tape, contohnya fermentasi ini, misalnya pada proses pembuatan tape, proses tersebut yaitu merubah glukosa dengan ragi itu menjadi alkohol dan karbon dioksida ini, ya, itu akan terjadi peningkatan suhu yaitu antara 35 derajat sampai 40 derajat, di mana terjadi perubahan suhu tersebut. Ada panas di sini akibat proses fermentasi. Kemudian selanjutnya ada termometer bimetal. Nah, termometer bimetal ini biasanya menggunakan logam ya. Nah, contohnya di sini ada 2 logam. Logam ini beda ketika dilekatkan menjadi satu pada gambar ini. Ini dan ini. Bimetal akan melengkung ketika dipanaskan. Mengapa? Karena logam ini tersebut memuai, yaitu muai panjang, dimanfaatkan di dalam termometer. Biasanya bimetalnya digunakan untuk pemberatnya ya. Kemudian selanjutnya ada termometer kristal cair. Nah, termometer kristal cair ini contohnya ini. Nah, ini ya, untuk mengukur suhu tubuh. Ini termometer bimetal, digunakan untuk mengukur suhu juga. Kemudian selanjutnya, nah ini contoh ya, catatan lagi, ini ada beruang yang hidup di kutub biasanya bulunya tebal untuk menghangatkan tubuhnya. Ini salah satu cara dia untuk beradaptasi agar tetap hangat. Kalau onta ada punuk, nah punuknya ini berisi air sebagai cadangan makanan atau airnya, sehingga bisa dia menahan haus. Nah, contohnya tanaman juga teratai, dia lebar
Nah, kemudian kalau di gurun itu kaktus, kenapa berduri-berduri? Nah, dia untuk menyimpan air, agak mengembung. Selanjutnya skala suhu. Nah, skala suhu di sini biasanya pakai derajat. Nah, derajatnya ada, bisa pakai skala suhu yang derajat Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Nah, kita langsung ya. Nah, ini adalah contoh dari suatu termometer. Ada 4 termometer ya, ada menggunakan derajat Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Hanya Kelvin saja yang menggunakan nol mutlak dan tidak menggunakan derajat. Nah, pada suhu 0 Kelvin tidak ada energi panas yang dimiliki benda. Perbedaan antara skala itu adalah angka pada titik tetap bawah, bagian bawah ini, sampai bagian atas ya. Nah, untuk derajat Celcius berarti 0 sampai 100. Fahrenheit ini sendiri dari 32 sampai 212. Reaumur 0 sampai 80. Kelvin 273 sampai 373. Ini adalah titik tetap bawah, ini titik tetap atas. Nah, selanjutnya untuk menggunakannya, kita membuat suatu perbandingan, yaitu dengan mencari perbedaan selisih antara titik tetap bawah dan titik tetap atas. Nah, titik tetap bawah untuk derajat Celcius berarti 0 ke 100, berarti kita boleh 100. Sedangkan untuk Reaumur sini 0 sampai 80, yaitu 80 selisihnya. Fahrenheit yaitu 32 ke 212, sehingga selisihnya 180. Kalau Kelvin dari 273 sampai 373, selisihnya jadi 100. Nah, setelah kita peroleh selisih ini, maka kita peroleh perbandingan dengan membaginya menjadi 100 dibagi 20, 80 bagi 20, 180 bagi 20, dan 100 dibagi 20. Kita peroleh jadi 5 banding 4 banding 9 dan banding 5 lagi. Nah, dengan memperhatikan titik tetap bawah dibandingkan mulai dari 0 semua, sini 0, sini 0, sini 0, di sini 0, maka diperoleh perbandingan derajat Celcius, derajat Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Hasil perbandingan angka suhu yang dimulai dari 0, kalau ini kenapa derajat Celcius tidak ada? Karena dia 0 dikurang 0 tetap 0, makanya dia tidak ada. Kemudian Reaumur juga iya, dimulai dari 0 dikurang 0 tetap 0. Sedangkan kalau Fahrenheit ini kan mulainya dari 32. Sedangkan kalau skala 0 berarti di bawahnya. Berarti 0 dikurang 32. Makanya di sini derajat Fahrenheit dikurang 32. Gitu juga dengan Kelvin ya. Kalau skalanya mulainya dari 0 sampai sini, berarti 0 dikurang 273, makanya kenapa Kelvin dikurang minus 273. Makanya dikurang 273. Untuk aplikasinya, nah di sini jika derajat Celcius ke Fahrenheit, maka kan kalau perbandingan antara derajat Celcius ke Fahrenheit, ini TC berbanding dengan TF dikurang 32 ya, itu perbandingannya 5 banding, dimana Fahrenheitnya itu adalah 9. Kok bisa sih dapat ini? Yuk kita pelajari di sini pembacaannya. Nah, sini abaikan dulu ya. Nanti ini akan kita bahas juga. Nah, kok bisa ini dapat ke sini?
Kita kerjakan ya. Perhatikan ini TC per TF kurang 32. Maaf ya, tulisannya jelek. Sama dengan 5 per 9. Berarti sekarang kalau kita kali silang, berarti TC dalam kurung ini balik pindah ke sebelah sini. Berarti perkaliannya dibalik ya kalau pindah. Jadinya 9 per 5. Ya, pintar. Itu sama dengan ini balik ke sini. Jadi TF dikurang 32. Karena dia satu kesatuan ya. Maaf, ini dalam kurung. Nah, kalau yang ditanyainnya TF, berarti di sini TC dikali 9 per 5 itu akan ditambah 32. Ruas kanan pindah ke kiri. Maka kita peroleh TF. Nah, ini rumusnya. Sama ya. Ini makanya kita peroleh ini. Hasilnya jelas ya. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk materi tadi. Nah, di sini contoh penerapannya, tentukan 45 derajat Celcius ke derajat Fahrenheit. Nah, ini kita peroleh. Kita bisa mengerjakan. Kok bisa sih ini langsung rumus jadinya gini? Kalau TF tadi sudah ketemu ya, 9 per 5 TC ditambah 32, makanya 95. TC-nya ini diganti dengan 45 derajat ditambah 32. Dapatnya 113. 45 dibagi 5, 9. 9 per 9 berapa? 1. Maaf. 45 dibagi 5 ada 99 kali 9. 81 tambah 32, makanya 113. Nah, ini untuk rumus jadinya untuk TR. Kita cari dulu ya untuk TR-nya. Kita bisa peroleh. Kita buka dulu. Ini kita kerjakan. Ini. Nah, ini dijelaskan untuk ngerjain soal selanjutnya ya. Nanti kita akan ngerjain soal selanjutnya. Nah, ini derajat Celcius Kremur. Derajat Celcius Kremur, ingat TC banding TR berapa? 5 banding 4 ya. Nggak ada pengurangannya, berarti langsung ya. Ditanya Reamur, berarti langsung 5 per 4 ya. TC banding TR sama dengan 5 banding 4. Yang ditanyakan adalah TR. TR-nya pindah ke sana, dibalik ya. TC dikali balik pindah 4 per 5 sama dengan
TN. Kalau ada yang belum ngerti kenapa dibalik, kan TR ini pindah ke sana, harus berdiri sendiri, nggak boleh seper. Yang ini pindah ke sini dan harus dibalik. Yang di atas jadi bawah, bawah jadi atas, makanya dapatnya ini. Kemudian maka isinya berapa? 25 dikali 4/5. Dapatnya ini habis di 20 derajat real. Jelas ya? Kemudian soal selanjutnya, C ke Kelvin. Ingat perbandingan derajat Celcius ke Kelvin. Berapa? TC banding T Kelvin. T Kelvin dikurang 273. Ingat dalam kurung biar nggak lepas. 5 banding 5. Berarti TC berarti Kelvin kurang 273. Ingat ini dalam kurung 5 banding 5. Selanjutnya yang ditanya Kelvin, berarti TC dikali, tetap ya, atas bawahnya sama, berarti 5/5 sama dengan T Kelvin dikurang 273. Selanjutnya berarti ini habis ya, 1, jadi langsung T Kelvin, T derajat Celcius ditambah 273 sama dengan T Kelvin. Udah dapat T Kelvin. Di sini berarti langsung dimasukin berapa? 78 ya derajat Celcius, berarti 78 ditambah 273 sama dengan berapa? 11 5 3 1 Kelvin. Ingat Kelvin nggak ada derajat. Kemudian selanjutnya ini adalah penemu ya. Ya, maksudnya yang menggunakan pertama kali derajat Celcius. Nah, ini ada soal lagi. Nah, kita kerjakan ya sebagai aplikasi. Kita kerjakan lagi. Adik-adik boleh ngerjain dulu, nanti dicocokkan ya. Untuk soal nomor 1, A 0 derajat Celcius ke Kelvin. Ingat Kelvin nggak punya derajat. Berarti apa? Derajat Celcius ke Kelvin tadi ditambah 273, berarti 0 ditambah 273 sama dengan 273 Kelvin yang A. Kemudian yang B, 0 ke Kelvin ke derajat Celcius, Kelvin ke derajat Celcius, berarti berapa? 0 derajat 0 Kelvin sama dengan berapa derajat Celcius, berarti dia dikurang 273.
3. 0 dikurang 273. Jadi minus 273. Iya, pintar. Kemudian yang C, 273 derajat Celcius ke Kelvin. 273 sama kayak soal A ya. Derajat Celcius ke Kelvin, langsung aja ya, 273 tambah 273 ya. Berapa? 6 4 5 Kelvin. Yang D, nah Kelvin ke Celcius, 73 Kelvin ke Celcius, berarti dikurang 273 kurang 273 sama dengan 0. Yang nih. Kemudian selanjutnya yang nomor 2, derajat Celcius ubah ke Kelvin semua. Berarti derajat Celcius ke Kelvin ditambah 273. Tambah 273 jadi berapa? 273. Hasilnya berapa? 300 Kelvin. Yang B nomor 2. Yang B berarti 500 tambah 273 ya. 560 273 berapa? 338 Kelvin. Yang C minus 184 ditambah 273 berapa? 8 kurang berarti 9 10 1 Kelvin. Yang C minus 300 273 ditambah berapa? 27 Kelvin. Nah, udah, sekarang yang ini dibalik, Kelvin ke Celcius, berarti dikurang 273. Langsung ya. (110) dikurang 273. Minus 163. Derajat Celcius. 22, selanjutnya 22 dikurang 273. Minus 251. 51 Celcius pakai derajat. Kemudian 402 dikurang 273. 1929. Lihat Celcius ini. Selanjutnya 323 dikurang 273. 50 derajat Celcius. Nah, untuk yang bawah ini
tentukan suhu dalam Celcius ataupun Kelvin. Suhu kamar itu kalau dalam Kelvin berkisaran antara 20 sampai 25. Nanti coba adik-adik kerjaan ya, nanti di kolom komentar. Nanti ini dirubah jadi Kelvin. Kalau kita udah pakai Celcius berarti jadiin Kelvin. Kalau udah pakai Kelvin berarti rubah ke Celcius. Kemudian kalau suhu lemari es itu sekitar kurang lebih 4 derajat. Kurang dari 4 derajat ya, di bawah 4 derajat maksudnya. Sedangkan freezernya sekitar freeze-nya minus 18 ya derajat Celcius. Kemudian suhu siang pada musim kemarau sekitar 28 ya sampai 34. Terserah adik-adik mau ngerjain berkisar berapa derajat Celcius. Kalau musim penghujan 11 sampai 17 ya derajat Celcius. Sudah selesai ya adik-adik. Nah, demikian pelajaran kita belajar hari ini. Cukup sekian ya adik-adik. Untuk mengerjakan soal nomor 4 bisa ditulis di kolom komentar, nanti kakak koreksi. Nah, demikian pelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.